Oke, makasih. Ya, kita lanjut. Jadi kita tidak hanya belajar tentang proof of konsepnya ya, tidak hanya bicara tentang apa prakteknya, tapi coba kita juga bahas tentang konsepnya, gitu ya, konsepnya, teori-teorinya ya. Jadi jangan hanya bisa pakai PySpark-nya, itu juga susah ya, tapi juga paham dari konsepnya. Oke, kita lanjut. Di sini saya punya part 2-nya. Part 2-nya bicara tentang apa? Yang pertama, how big is big data. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada tadi pengantarnya lah. Sekarang kita bisa gampangnya big data itu seperti apa. Oke. Ya, di sini dikatakan many of our favorite small data tool hit a wall when working with big data. Jadi kalau kita bicara tentang machine learning gitu ya, machine learning, Anda udah ketemu dengan Panda kan semester lalu saya ajarin ya, Panda gitu ya. Nah, jadi ketika library ini kita gunakan menggunakan data yang besar, maka dia terkendala ya. Masalahnya apa? Nah, gitu ya. Masalahnya apa? Oke, masalahnya adalah ini. Library like Panda are not equipped apa bacanya ini? To deal with data that cannot fit in our memory. Jadi, library seperti Panda tidak dipersiapkan untuk berhadapan untuk mengerjakan dengan apa? Data yang tidak bisa masuk kepada RAM. Nah, itu dia masalahnya ya. Jadi kalau datanya nggak bisa kita masukin tadi kan saya jelaskan ya, yang namanya data, yang namanya instruksi harus masuk dulu kemana? Ke memori semuanya. Ya Pak, bisa aja ke hard disk Pak, pakai extended memory ya, pakai virtual memory. Oke, berarti juga nanti nggak bisa masuk ke virtual memory atau ke hard disk. Jadi big data atau data yang banyak, library-nya aja nggak bisa menghandle, tidak bisa menghandle karena apa? Karena datanya nggak bisa dimasukin ke RAM ya, tidak bisa dimasukkan ke memory. Apa tadi penjelasan saya tadi sebelumnya ya? Jadi semua aplikasi, apakah itu instruksi ataukah dia apa namanya tadi data, itu harus kita masukin kemana? Harus kita masukin dulu ke memori gitu ya. Mana tadi ini ya. Oke, harus masuk dulu ke memori. Nah, jadi ketika bicara big data, kita nggak bisa masukin tuh datanya ya. Ya, datanya tidak hanya instruksinya tapi juga datanya ya. Jadi library seperti Panda yang kita bisa gunakan di data mata kuliah data mining lanjutan nggak bisa menghandle ya, tidak bisa mengatasi ya. Apa solusinya? Then what should an equivalent process look like? Then leverage cluster of computer to achieve the same outcome on large dataset. Jadi intinya adalah di situ kita menggunakan apa? Cluster komputer. Cluster komputer itu apa? Apa artinya cluster? Apa artinya cluster? Anda tinggal di sebuah cluster. Ya, cluster itu berarti kalau rumah itu ada beberapa rumah ya. Nah, Anda bayangin cluster rumah itu beberapa PC lah. Nah, nanti masing-masing PC itu, masing-masing rumah itu punya job-job yang harus dia selesaikan ya. Nanti dibagi ke beberapa PC-nya ya. Jadi big data butuh yang tadi ya distributed computing atau kalau kita baca bahasanya di sini ya apa namanya, kita butuh kelompok komputer ya atau cluster komputer. Oke, kita lanjut lagi. Challenges of distributed computing require us to rethink many of the basic assumptions that we rely on single node. Jadi ini kita perdalam lagi tentang apa? Tentang distributed computing. Jadi ketika kita bicara tentang distributed computing yang kita gunakan untuk menghandle big data, maka kita harus memikirkan lagi asumsi-asumsi ketika kita menggunakan single node. Jadi gambarannya adalah walaupun kita mengerjakan pada distributed computing, tapi rasanya adalah hanya menggunakan satu sistem. Itu intinya. For example, ya, ini contoh-contoh masalah di big data atau di distributed computing. Apa? For example, because data must be partitioned across many nodes on a cluster. Karena apa? Karena data harus kita bagi-bagi ke banyak node. Gampangnya gimana? Tadi kita ngomong pertama apa tentang apa? Big data. Datanya besar ya.
Maka kita bicara tentang apa tadi? Distributed computing ya. Distributed computing, maka katakanlah dia butuh yang namanya cluster. Clusternya berapa Pak? Ya gampangnya 5 PC lah. 5 PC. Berarti di sini ada apa? Ada PC yang pertama gitu ya. Ada PC yang kedua gitu ya. Ada PC yang ketiga gitu ya. Ada PC yang keempat, ada PC yang kelima. Kebayangkan konsepnya dulu lah. Kebayangkan. Oke. Nah, big data misalnya tadi masalahnya big data itu apa? Ini data enggak bisa kita masukin ke memori dalam satu PC gitu ya. Maka kita bagi ya, kita bagi di sini, sebagian ini kita taruh di data PC 1, sebagian lagi kita taruh di data kedua, sebagian data lagi kita taruh di PC ketiga, sebagian lagi kita taruh di PC keempat, sebagian lagi kita taruh di PC yang kelima. Bisa kebayang? Berarti UASnya kita harus bikin cluster 5 laptop biar benar-benar kerasa gitu ya. Walaupun sebenarnya PySpark ini udah menghandle, bisa juga run di dalam satu PC gitu ya. Udah paham maksud saya di sini? Udah ya? Oke. Nah, tadi masalahnya apa tadi? Masalahnya adalah ya, data harus bisa kita partisi di banyak cluster ya, di banyak PC. Nah, masalahnya adalah ini terkait tentang hardware-nya gitu ya. Ini terkait tentang hardware-nya. Kemudian, algorithm that have weight data dependency will suffer from the fact that network transfer rate are order of magnitude. Jadi gini, algoritma yang apa ya? Ini coba saya lihat bahasanya. Ya. Oke, kita ini kayaknya lebih mudah lah ya. Misalnya, karena data harus dipartisi di banyak node, paham ya? Node ini PC ya. Pada sebuah cluster, jadi satu cluster banyak node ini PC. Algoritma yang memiliki dependensi data yang berat, yang banyak ya, akan menderita karena apa? Kecepatan transfer jaringan lebih lambat daripada akses memori. Kecepatan transfer datanya. Ya. Bayangannya gimana? Anda kalau mau transfer data pakai apa? Sekarang kita ngomongin apa? Transfer data. Transfer data saya cepet Pak. Ya, pakai apa? Pakai flash disk gitu ya. Transfer data saya Pak cepet Pak. Ini USB-nya versi 3 gitu ya, yang biru gitu ya. Speednya lebih cepat gitu. Tapi di dalam komputer juga dia ada yang namanya bus data namanya. Namanya apa? Namanya bus data. Ini saya detilin lagi ya. Ya, nih. Ini ada yang namanya memori. Di sini ada namanya apa sih? CPU. CPU dia punya nanti dalemannya lagi, kompleks lagi. Memori sama CPU ngobrol. Oke, CPU sama memori ngobrol. Biasanya itu CPU-nya sebelah kiri gitu ya. Oke, memorinya sebelah kanan. Oke. Masih mudah dipahami kan? Gampang ini ya. Oke. Nanti memorinya punya alamat ya, memorinya punya alamatnya, ada alamat-alamatnya ya, ada sel-selnya gitu ya. CPU sama memori akan ngobrol pakai cara apa? Yang pertama ada yang namanya address bus. Apa namanya? Address bus. Address bus itu untuk mengalamati alamat di memori. Kita mau akses memori yang alamat berapa? Gampangnya misalnya tadi ya, ini kan di kita kan ada ruangannya ya, B201 ya kan, lab B, lab A, lab C ya. Nah itu gunanya address bus. Nanti address bus dia punya alamatnya. Yang kedua ada yang namanya data bus ya. Namanya apa? Data bus. Kalau data bus dia ngambil yang tadi tuh ya, yang ngambil tentang datanya. Yang terakhir namanya adalah control bus. Kalau control bus dia gunanya ini datanya mau dibaca write atau mau ditulis read gitu ya. Nah, fokusnya sebenarnya pada data busnya aja. Data bus ini apa? Data bus adalah mekanisme mengambil atau menyimpan data dari memori kemana? Ke CPU. Bisa kita baca dari memori, bisa juga kita baca ke memori. Tapi ada lagi yang lebih tapi. Di CPU-nya juga ada namanya cache.
Cache ini apa? Cache ini adalah memori dalam CPU. Memori di dalam CPU ya. Jadi ternyata di dalam CPU juga ada cache-nya. Cache itu apa? Cache itu gampangnya adalah data-data yang sering kita pakai gitu ya. Gampangnya cache itu kayak kantong lah. Kalau dompet itu adalah RAM-nya, kalau ini adalah, jadi yang sering kita pakai kita taruh di cache. Nanti cache juga ada kecepatannya, ada besarnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita transfer data tuh banyak. Nah, tadi membandingkan tentang apa yang tadi? Yang tadi adalah membandingkan kecepatan di jaringan ya. Ini transfer data di jaringan ya, di LAN gitu ya. Sama apa? Sama kecepatan di mana akses memori gitu ya. Itu sangat-sangat jauh lah. Jadi ada masalah ketika algoritmanya membutuhkan interaksi dengan datanya ya. Kalau dia harus transfer data gitu ya, itu bakal masalah. Nah, itu masalah itu akan diselesaikan atau dicoba di troubleshoot ya menggunakan algoritma-algoritma yang lain. Gitu ya, paham ya? Sampai sini bisa dipahami kan? Nanti kalau nggak nonton lagi videonya ya. Oke. Nah, masalah muncul lagi kalau nanti kalau kita pakai cluster ya mesinnya semakin banyak ya. Kemungkinan gagalnya itu lebih banyak ya. Jadi kalau distributed computing itu ya lebih kompleks daripada hanya sekedar satu PC aja lah, gampangnya seperti itu ya. Oke, itu poin yang di sini. This spec require a programming paradigm ya. Jadi masalah-masalah ini butuh pendekatan pemrograman yang berbeda juga gitu ya. Oke, that is sensitive to the characteristic of the underlying system, one that discourage poor choices. Oke, ini cuma penjelasan aja ya. Jadi kita butuh pendekatan pemrograman yang berbeda ketika masalahnya distributed computing. Nanti Anda baca lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada bicara tentang apa? Big data. Di sini dikatakan without a reference point, the term big data is ambiguous ya. Jadi kita tidak menggunakan two-tier definition. Two-tier definition itu misalnya small sama big gitu ya. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan three-tier definition. Contohnya kayak gini nih. Nah, di sini ya. Ini keluar nih di UTS nih ya. Ini keluar di UTS. Ini bedanya antara small dataset dengan medium dataset dengan big dataset. Jadi istilahnya kita tidak menggunakan 2 tier, tapi kita menggunakan 3 tier. Yang dilihat adalah apakah dia muat di RAM gitu ya. Apakah dia muat di local disk? Local disk itu apa? Hard disk ya. Apakah dia hard disk gitu. Nah, kalau dia jadi gini. Small dataset dia muat di RAM dan juga dia muat di hard disk. RAM-nya berapa, Pak? Oh, RAM saya 16 GB, Pak. Masih bisa. Oh, itu masih small dataset gitu. Harddisknya 1 tera, Pak. Oh, itu juga masih dikatakan small data set. Oh, semuanya data semua, Pak. Ya bisa aja gitu ya. Nah, tapi kalau medium dataset gimana? Dia nggak muat di RAM, tapi masih cukup di hard disk. Nah, kalau bicara big data, dia nggak muat kita taruh di RAM ketika prosesnya gitu ya. Dan juga dia nggak muat di local disk. Maka itu syarat dari sebuah big data set. Bisa dipahami ini gampangnya gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan big data? Dia tidak muat disimpan ketika prosesnya di RAM gitu ya, ketika proses machine learningnya atau analitiknya, dan juga dia tidak muat di local disk gitu ya, gampangnya kayak gitu. Ada berapa tadi penjelasannya? Ada 3, apa aja? Small dataset, medium dataset, sama big dataset ya. Kalau small dataset muat di RAM, muat di. Nah, nanti ketika kita running berarti gimana, Pak? Ya kita prototype aja, kita modelkan gitu ya. Jadi nanti kita nggak jalan-jalan karena datasetnya nggak muat di memori sama di local disk. Kita harus bikin apa dulu? Kita harus bikin klasternya dulu. Kita harus nanya sama anak CN-nya dulu ya. Tolong bikinin prakteknya anak big data, bikinin satu sistem yang mengklaster 10 PC. Benernya kayak gitu ya. Ya. Jadi ibaratnya big data kita pakai satu klaster, ada 5 PC, kita klaster gitu ya. Oke, di sini bisa sih sebenarnya. Mau nggak sampai sana?
nanti saya gabungin sama anak CN-nya gitu ya. CN-nya ngomongin infrastrukturnya, BI-nya make infrastrukturnya gitu ya. Ya, oke. Kayaknya makin banyak aja nih Pak tugasnya. Oke, lanjut ya. Masih ada waktu kan? Oke deh. Ya. Berarti beresin slide 2 ini ya. Sampai 36 ya. Ya, ini kan dikit-dikit sebenarnya. Oke, as per the above, ya, if the dataset can fit in memory or disk on a single system, it cannot be termed big data. Jadi, kalau datasetnya bisa muat di memori atau di disk dalam satu sistem, dikatakan dia bukan sebagai big data. Oke. This definition is not perfect, but it does act as a good rule of thumb in context of an average machine. Dikatakan definisi ini nggak sempurna sih ya, tapi dikatakan sebagai good rule of thumb, apa namanya, heuristik lah, mudahnya gitu ya, gampangnya gitu aja lah, ada ya. Dikatakan sebagai muat tidak muat di, kalau dia muat di memori atau disk dikatakan bukan sebagai big data ya. Oke, nanti Anda baca-baca lagi yang bahasa Indonesianya. Oke. Jadi fokus buku ini adalah to enable you to work efficiently in big data ya. Nah, bagaimana cara menginstal big data atau PySpark sebenarnya dibahasnya di chapter 2. Yang kita bahas sekarang chapter 1. Saya lompat dulu ke chapter 2 ke bab 2. Saya mundur lagi, sekarang kita bahas di chapter 1. Yang tadi e-booknya ya, yang tadi saya tampilkan, silakan kalau mau dicari. Oke, if your dataset is small, apa katanya? Kalau datasetnya small and can fit in memory, ya, stay away from distributed system. Yang ngapain pusing-pusing pakai distributed system kalau muat di memori. To analyze medium size dataset, ya, kalau datanya tadi enggak muat di memori tapi muat di hard disk ya, yang tadi medium ya. Database ya, dia menggunakan apa? Gunakan aja database or parallelism. Parallelism itu komputer paralel ya. Ya, sama aja sih, ya mirip-mirip seperti itu. Maybe good enough at time ya. Nah, at other time you may have to set up cluster ya. Jadi kalau kita mau main big data, kita harus menggunakan clustering. Gitu ya, Pak? Harusnya gitu ya. Ada kampus di mana gitu ya, apa namanya, udah sampai pada menyiapkan labnya itu memiliki komputer yang tercluster untuk bicara tentang big data. Bisa nggak sih Pak di sini? Sebenarnya bisa diusahakan ya. Oke, nanti saya pikirin lagi ya. Bisa nggak sampai pada clustering gitu ya? Gitu ya. Jadi kita lanjut. Single machine tool that have come to recent prominence, ini sebenarnya pengantar aja ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya ini tuh bukan sesuatu yang baru ya. Ya, kita menggunakan single machine tool apa? Satu PC lah ya. Oke. Sebenarnya nanti ini bicaranya ke deep learning ya. Ini ada contohnya apa? Contohnya adalah genomic. Apa tadi genomic? Genomic adalah mencari pola di dalam struktur kromosom manusia, gitu ya. Nah, di situ nanti berbicara tentang large dataset. Yang ini yang saya sampaikan tadi, dia menggunakan apa? Parallel computing. Itu udah digunakan bertahun-tahun yang lalu, gitu ya. Sebenarnya menggunakan satu mesin juga bisa ya, tapi nanti parallel computing, gitu ya. Ini saya nggak detailkan lagi. Nah, kita masuk di sini. Most people processing data in this field today are familiar with, di sini dikatakan sebagai apa? High performance computing. Istilahnya adalah high performance computing. Tapi istilah lain dari apa? Istilah lain dari cluster computing environment. Istilahnya apa? High performance computing. Ibaratnya performanya tinggi lah. Gitu aja lah ya. Oke. Ya, ini saya lanjut aja. Nah, kita lanjut di sini. Dikit lagi lah ya. Oh, udah habis ya, 20 menit ya. Ya, kita potong aja di sini ya.